dalam waktu dekat juga kita akan melakukan yang sudah disepakati oleh klien kami adalah mediasi. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kami selaku tim kuasa hukum Mas Virgon, Mas Kris, Bang Andi, Bang Purba, kami sudah memenuhi undangan dan sudah melakukan klarifikasi terkait dengan berita yang selama ini beredar. Tadi sudah ditanya satu persatu terkait apa yang sudah disampaikan dari pihak yang membuat laporan. Jadi kami tadi sepakat untuk berikutnya kita bersama Pak Ketua, Pak Sirait dalam waktu dekat akan visit ke rumah klien kami untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak tinggal di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat juga kita akan melakukan yang sudah disepakati oleh klien kami adalah mediasi. Tadi sudah ditanyakan langsung ke klien kami bahwa bila mana ada mediasi yang akan dilakukan oleh pihak Komnas bersama ketua tadi, insya Allah kita akan hadir ya. Jadi tiket baik kita agar supaya beritanya yang selama ini tidak benar bisa kita klarifikasi lebih lanjut bersama Pak Ketua dalam waktu dekat ini. Jadi intinya poinnya ada dua. Yang pertama adalah tadi kita akan visit bersama untuk melihat tempat tinggalnya anak-anak bersama klien kami. Yang kedua, dalam waktu dekat kita akan melakukan visit ke apartemen untuk untuk mediasi. Maksudnya yang kedua kita akan segera melakukan mediasi, tinggal menunggu panggilan resmi dari pihak Komnas. Virgon, apa aja yang ditanya? Boleh ke depan atau baru hari ini muncul? Menjawab yang ditanyakan aja dari Komnas Perlindungan Anak. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apanya nggak bisa bilang. Yang penting yang tadi udah kami jawab karena klien kami sudah menyampaikan ke kita. Yang pertama, kesepakatan tadi saya ulang lagi kembali bahwa dalam waktu dekat kita akan melakukan visit untuk lihat tempat tinggalnya anak-anak. Yang kedua, kita dalam waktu dekat juga akan menunggu panggilan untuk mediasi, dan klien kami akan kooperatif untuk mengikuti mediasi tersebut agar beritanya tidak simpang siur. Bang Virgon kecewa nggak? Bang Virgon izin untuk komunikasi yang terbatas seperti apa pihak Inara bilang? Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan langsung ke pihak Komnas karena tadi sudah disampaikan semua, sudah diklarifikasi ya Mas Afif. Mas Virgon katanya bilangnya sebentar. mau menyerahkan anak. Sebentar gini. Jadi Komnas ini bekerja karena adanya laporan. Nah, laporan itu masuk ke sini ditindaklanjuti dengan panggilan kepada Virgon. Dan Virgon sesuai dengan panggilan yang datang kepadanya dan dengan itikat baik kita hadir di sini. Dan tadi ada semacam klarifikasi sekitar Mau menyerahkan anak-anak ke Inara karena kan satu sih katanya hak asuhnya ke Inara gitu Mas. belum mau menyerahkan. Nah itu saya jawab lagi karena Virgon ini loh. Bang Virgon aja yang jawab Mas Virgon belum mau menyerahkan anak-anak. Dia nggak mau jawab karena takut salah. Makanya saya bilang apa yang dipertanyakan semua sudah dijawab dan silakan minta keterangan ke Komnas. Sudah dijawab. Tadi apa yang ditanya sudah ada juga di situ. Jadi semua pihak wartawan bisa menanyakan ke Pak Agus, Pak Ketum. Jadi apa yang barusan ditanya itu sama persis yang ditanyakan dan sudah dijawab semua. Virgon, Gitu loh. Virgon kecewa nggak sih akhirnya maksudnya sampai berlarut-larut sampai harus ke Komnas Anak gitu dengan mantan? Ya, sebagai orang tua juga bukan orang tua sempurna ya. Jadi kalau setiap kekurangan dikoreksi ya melibatkan pihak ketiga yang memang buat kepentingan anak-anak, nggak kecewa sih. Alhamdulillah aja. Kamu sejauh ini komunikasi dengan Inara seperti apa? Udah stop ya. Karena WA-nya dipegang sama suaminya. Tapi kondisi anak-anak sekarang seperti apa sih, Bang? Nanti kalau nanya kondisi anak-anak nanti dari Bang Agus aja karena kan nanti ada visit. Aku juga nggak berani statement apa-apa yang merasa lebih baik dari ibunya anak-anak ya, tapi nanti biar ada pihak Komnas Anak yang memang bisa menilai.
Berarti kamu Beri komunikasi dengan pengertiannya anak-anak. lewat siapa, Virgon? Inara komunikasi dengan anak-anak lewat siapa? Ke sekolah masih ketemu. Di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak. Makanya saya bingung dilaporin. Jadi ya udahlah. Cuman yang penting demi itu kalau memang mengerucutnya untuk kepentingan anak-anak saya jalanin. Ini Karena karena uang mamanya bulanan ada anak-anak. ada binatang makanya nggak mau dikasih. Jangan, Asap rokok. hanya itu ke dalam. Tadi udah dijelasin. Kita nggak mau. Kesiapan Virgon buat nanti mediasi sama Inara gimana Virgon? Kesiapannya. Bismillah siap. Ya, bismillah siap. Mental anak-anak sendiri gimana nih Bang? Itu yang paling penting sih, mental yang paling jangan jaga udah itu aja. Saya setengah mati mestinya harusnya udah nggak mau ikut-ikutan lagi ya masalah kayak gini udah mulai stabil hidup saya, nggak mau urusan sama hukum lagi segala macam udah begini-begini Bang ya. Tapi ya Kita harus jalan. harus jalanin karena emang kalau untuk kepentingan anak-anak ya udah. Ada yang dibilang karena uang bulanannya di stop makanya dia bereaksi seperti ini. Udah galau. Cetek ya penilaiannya segitu ya, bukan urusan uang kok. Katanya ada gugatan, mau ada gugatan. Ya, oke. Jadi sampaikan ya. Buat rekan-rekan media, Komnas Perlindungan Anak hari ini tentu mengapresiasi Bapak Virgon untuk datang memenuhi undangan kita untuk klarifikasi hari ini. Agendanya tentu seputar tentang pelaporan yang dilakukan oleh Ibu Inara beberapa minggu sebelumnya. Tentu Komnas Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi ya. Kami fokus terhadap anak-anak. Komnas Perlindungan Anak tidak ikut serta dalam area permasalahan orang dewasa ya. Tentunya itu kami tegaskan, kami tidak ikut untuk berada di titik kehidupan masing-masing Ibu Inara atau Bapak Virgon. Kami fokus bagaimana sesuai dengan fungsi Komnas Perlindungan Anak adalah fokus bagaimana setiap anak harus terpenuhi hak-haknya, baik hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, apakah itu ayah dan ibu, tentu kita ada di posisi itu. Saya catat tadi ada beberapa catatan, sekaligus saya pikir menjadi kampanye kita bagaimana keadaan orang tua yang ideal harus yang terjadi hari ini. Dan kami harus sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Dalam kasus ini, siapapun pemilik hak asuh anak, misalnya faktanya adalah Ibu Inara yang memilih hak asuh anak, tapi wajib juga untuk ayah kandungnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.